ya sedang apa? Minta cerainya bukan masalah syar'i. Apa Bu maksudnya, Bu? Apa Bu maksudnya? Ada yang bisa jelaskan? Tidak syar'i. Iya. Yang syar'i itu penganiayaan. Yang syar'i suaminya bisa aja selingkuh. Yang syar'i itu misalnya maaf tidak diberikan nafkah lahir dan batin. Ini yang tidak syar'i. Mau nikah sama orang lain. Nah, bisa aja eh, dia ada masalah nggak dengan suaminya atau istrinya. Hmm. Ini masalahnya misalnya Pak, contoh, oh setelah menikah ternyata saya dari suku Jawa, dia dari suku Sunda, yang satu Malaysia, yang satu ini. Nggak syar'i. Oh, zodiaknya, bintangnya beda. Pas sudah menikah ternyata Pak Ustadz, istri saya, oh atau maaf, saya ternyata suka warnanya ungu, purple. Dia ternyata suka warnanya misalnya maaf, merah. Kalau dia bercerai hanya karena itu, ini tidak syar'i. Paham? Istri mengajukan cerai karena tidak syar'i tersebut, maka ada orang nanti yang dia di surga tidak berdaging. Maaf, di akhirat tidak berdaging. Di sini jelaskan fi wajhi muz'atul laham. Laham itu daging. Kan Ibu sering dengar kata Bethlehem, Ya. itu asal kata dari Baitul Laham. Oh iya Kan? betul Ustaz, Ya, Baitullah ya betul, direct translation-nya bahasa Arab. Betul. Baru tahu Ustaz. Masya Allah. Baitul apa bait? Rumah, Rumah. Laham Rumah, tadi apa? ya. daging. Daging. Karena Oh. di sana Bethlehem itu adanya di Yudea, adanya di Romawi, itu adalah banyak peternakan, banyak pemotongan daging, hewan, babi, segala semua. Makanya disebutnya daerah itu Bethlehem, Baitul Laham. Allah alam. Jadi seperti itu saya tidak tahu. Setahu saya itu artinya. Apakah ada arti lain saya tidak tahu. Baitul Laham, Bethlehem. Baru tahu ya Bu. Bait itu rumah, lam itu daging. Ya, make sense. Betul. Saya tak tahu kalau di Google apa itunya. Saya tidak tahu. Setahu saya kalau di bahasa Arabnya itu. Ya, kayak macam negara Bahrain. Bahrain itu kan dua laut, bahar laut kan. Bahrain dua laut. Betul, betul. Iya Ustaz. Betul. Bahrain kan di dua laut kan, di antara dua laut. Betul. Terus banyak apa namanya negara-negara yang berasal dari kata itu. Oke, kita lihat hadis ini berarti paling tidak ada dua hadis tuh ya, walaupun ada hadis yang lain saya tidak tahu, bahwa ada nanti di akhirat kita menemukan ada orang-orang yang mendapat siksaan tidak berdaging. Salah satunya adalah tadi orang yang selalu minta-minta. Yang berikutnya adalah orang yang selalu meminta cerai karena tadi kan hal yang tidak syar'i. Nah, meminta-minta juga dia nanti kalau di dunia akan jadi dimiskinkan oleh Allah. Kemarin kita sudah bahas ya. Ada sumpah Rasulullah berapa, Bu? Ada yang ingat? Sumpah Rasulullah ada berapa? Hmm. Ada Tiga. tiga. Apa aja? Tidak akan berkurang harta seseorang kerana sedekah. Terus, Tidaklah seorang hamba yang dizalimi lalu dia bersabar mendapat ya. izzah. mm, Dan jika membuka pintu minta-minta, melainkan Allah akan membuka baginya pintu kemiskinan. Kemiskinan. Di hadis 557 ya itu ya. Nanti Ya, kita 557. ketemu. Ada tiga tuh. Nah, salah satunya adalah yang ini. Orang yang selalu meminta-minta di dunia malah Allah miskinkan dia.
kurang terus. Ibu bisa lihat deh dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya saudara begitu, Bu. Minta, minjem tidak mau bayar, minta, minjem tidak mau bayar. Hidupnya dari dulu seperti itu aja. Kurang terus. Saya sendiri suka kadang kasihan ya. Saya mau, dia bilang apa kurang terus saya buat kehidupan sehari. Tapi kalau kita lihat, wah pergi vacation terus ya, pergi liburan terus. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke kandungan hadis. Ada yang mau sholat tentang hadis ini? Bahwa Ustaz, nanti, di hadisnya bilangnya wajahnya aja ya, bukan seluruh iya, badan. tidak. Kan dikenal dia. Ada fi wajhi. Ada yang jelaskan kalau seluruh badan tadi yang si wanita minta cerai. Tapi paling tidak, nanti maksud saya di sini, apakah kita mengenali orang tersebut? Kenal. Ciri-ciri dari orang-orang yang dia disiksa, nanti kita kenal orangnya. Orang yang suka memfitnah kita, kita kenal orangnya. Oh dia ya, begitu kenal semua. Nanti umum, siapa itu orang yang banyak sekali mukanya tidak berdaging? Iya, dia suka minta-minta. Baik dia pejabat, baik dia kepala negara, atau apa silakan. Pokoknya orang yang suka minta-minta, yang bukan kebutuhan pokok tadi, bukan karena hal tadi, tiga tadi. Ya bukan karena cacat, bukan karena dia tua, bukan karena musibah, maka dia termasuk dalam kategori hadis ini. Ibu hindari minta-minta. Kalau memang ibu punya mampu, ibu pakai uang sendiri. Hindari minta-minta. Ya. Kalau tidak ada, kita kandungan hadis. Kalimatnya. Kalau ikut buku ibu apa? Menjauhkan ya. Kandungan hadis. Yang pertama, menjauhkan diri dari meminta-minta, apalagi dengan cara memaksa, kerana bisa mengakibatkan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Itu. Di dunia hina. Orang yang minta-minta coba aja bu. Hina deh. Ada orang minta kepada ibu. Ibu kasih. Besok minta lagi. Ibu kasih. Minta lagi. Ibu udah beda mungkin tuh yang ketiga. Kok begitu terus ya? Sini ada bu. Sama istri saya tuh minta. Dikasih sama istri saya. Berapa? 200.000. Besok lagi minggu depan minta lagi. Dikasih terus. Sekarang bilangnya nggak ada makanan dan listriknya mati. Dikasih lagi, dikasih lagi. Beberapa bulan kemudian istri saya, kok ini benar apa listriknya mati atau apa? Dan ternyata dia minta ke tempat yang lain juga. Hina jadi. Ya. Kalau cuma untuk sekedar makan, silakan. Ya Allah, alam bisa. Jadi, dia akan mendapatkan kehinaan di dunia dan mendapatkan azab di akhirat. Rugi dunia akhirat. Sedangkan kita selalu berdoa kan, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina Azabannar. azab. Bagaimana di dunia kita takut, makanya kita pengennya yang hasanah, yang baik. Di akhirat juga hasanah, dan juga terhindar dari api neraka. Memohon kepada Allah itu. Yes, komplit banget doa itu ya. Yang kedua, Seorang hamba akan dicelakakan oleh dirinya sendiri sesuai dengan tingkat meminta-mintanya. iya, tingkat memintanya dia apa? Kebutuhan pokok, buat senang-senang, buat apa? Saya baru saja tadi pagi Bu menangani kasus perceraian. Baru nih, sudah jatuh ke mahkamah ya. Sudah berapa bulan ini. Terima kasih Pak Ustadz, alhamdulillah sudah selesai jatuh di mahkamah keputusan cerai saya. Oh, iya bagaimana Bu jadinya lanjutnya? Salah satunya tadi. Ya, uangnya habis diambil oleh suaminya dan sebagainya. Saya bilang biar kasih. Nanti Allah akan ganti. Ibu yang penting di pengadilan sudah bela dapat harta ibu sekian sudah. Terima saja mudah-mudahan yang halal. Nah, ketika dia mengambil memaksa, ketika dia mengambil tadi meminta-minta terus, maka dia termasuk bisa dalam kategori orang-orang yang dia tidak berdaging di akhirat nanti wajah. Berat Bu itu. Ya, berat. Apalagi seorang laki kan bisa bekerja dan yang lain. Ini perempuan kasihan hartanya diambil. Ya alhamdulillah
kasus perceraian ini selesai. Kalau tidak ada soal, kita ke hadis yang lain dari Ibnu Umar juga. 531. Sila, sebang baca. Sorry Pak Ustaz, satu soalan. Tapi Sila. dalam konteks anak dan ibu beda ya? Beda. Okey. Beda. Beda lagi karena anak itu kewajiban Jadi kita apapun berikan. ibunya, apapun yang diminta oleh ibunya tidak termasuk inilah. Jadi masalah juga kenapa kalau ibunya punya rezeki dan yang lain tak usah minta ke anak. Misalnya Waza yang lain maaf, anaknya mampu, kenapa harus minta? Kalaupun dia memberi itu sebenarnya kewajiban untuk memberikan ke orang tua. Gitu. Makanya sekarang ibu punya rezeki memberikan anak zakat kepada anak, boleh nggak? Orang tua Boleh. memberikan zakat ke anaknya, boleh nggak? Zakat Ayo. Ini dipanggil anak. zakat. Ya, kenapa zakat? Iya. Ya, misalnya dia tidak ada uang lain, ini ada ada zakat, boleh nggak ngasih ke anak? Atau anak ngasih zakat ke orang tua, boleh tak? Ayo, bahasanya gimana? Orang tuanya miskin, anaknya orang kaya. Sudahlah zakatnya saya kasih ke orang tua saya, harusnya zakatnya ke fakir miskin, tapi ke orang tua saya. Boleh nggak? Boleh kalau orang tuanya jatuh dalam kategori fakir miskin? Kalau kita lihat bahwa yang namanya anak orang tua itu bicaranya kewajiban. Oh, Kewajiban. so tak boleh bilang zakat. Itu bukan zakat. Itu kewajibannya. Suami ke istri, zakat tak? Boleh nggak ngasih zakat? Tak boleh. Nggak boleh. Kalau istri yang kaya, suaminya miskin, boleh nggak ngasih? Tak boleh. Boleh. Oh, kerana bukan kewajiban. Gitu. Gitu. Paling punya uang nggak? Paling. Bolehnya punya uang nih, bolehnya kerja. Paling. Dikasih bilang, nih uang zakat ya. Paling bingung, uang zakat. Kalau udah nggak ada lagi, nggak ada ini lagi, ya sudah. Mau diberikan kemana sebagainya, zakat cuma ini aja. Ya boleh berikan ke suami. Karena suami ke istri kewajiban. Orang tua ke anak kewajiban. Kewajiban juga kan. Anak ke orang tua begitu kewajiban. Walaupun ada orang tua ke anak. Kita ke hadis nomor 6 di Yerusalem pertama. Jadi ada orang begini Bu, ngasih zakat ke masjid. Kita pernah ingat Ibu di hadis yang pertama. Ngasih zakat ke masjid. Ternyata di masjid ada seorang anak datang ke masjid. Dikasih zakat oleh masjid. Nggak taunya anak itu pulang ngasih zakat tadi dikasih ke bapaknya. Kita ulang. Ada bapak-bapak ngasih zakat melalui masjid. Oke. Ternyata ada anak yang datang miskin. Ternyata masjid memberikan zakat ke anak tersebut. Anak tersebut pulang, lalu diberikan zakatnya juga ke orang tua. Gimana tuh? Yang bayar tadi. Orang tuanya tadi dapat pahala tak? Zakat Dapat. masjid. Apa? Anaknya tadi dapat pahala juga nggak kasih ke orang tua? Dapat nggak? Dapat kata Rasulullah. Bagimu ma'an, engkau juga dapat pahala. Bagi engkau ini dapat pahala. Seingat saya hadisnya masih awal, di hadis ke-6 atau ke-7. Di Riyadhus Shalihin jilid pertama. Ternyata ada kisah seperti itu. Jadi boleh tak? Boleh saja. Cuma permasalahannya kan waktu itu kan nggak tahu kalau itu anaknya. Kalau itu bapaknya. Artinya, kalau kita mau ngasih zakat keluar, lihat dulu di keluarga kita ada yang miskin tak? Maka yang diperlukan adalah mukorobin dulu. Mukorobin apa maksudnya, Bu? Orang yang terdekat. Kalau Contoh. kita ada ahli keluarga seperti ibu yang demanding, yang suka minta yang gak jelas gitu, gimana? Ibu yang apa maksudnya? Katalah kita punya ibu kita lah ya.
Jadi dia udah mempunyai segala kecukupan, tapi Ya. suka minta mobil barulah, suka minta apa gitulah yang perkara-perkara yang Ah, membazir dan tidak ada manfaatnya, tapi kerana dia tahu anaknya mampu, jadi dia suka meminta-minta. Ataupun mungkin dia jealous sama menantunya, jadi dia suka meminta-minta kepada anaknya. Jadi anaknya pula kerana menjadi anak yang baik dan tidak mau derhaka, dia jadi confused sama ada untuk menepati permintaan ibunya yang enggak-enggak ini ataupun gimana, Ustaz? Kalau itu masuk level Kalau meminta-minta enggak? kalau yang namanya memberikan zakat, bersedekah itu dalam rangka mendidik. Okey. Ya, kalau ternyata kita memberi atau tidak memberi itu maksudnya untuk mendidik, boleh. Saya tidak memberi, maaf, misal, saya kalau kasih per bulan orang tua saya, Bu, ya, per bulan ya, salah sekian juta. 1 minggu habis, Bu, nggak sampai. Okey. Tapi saya kasihnya per minggu. Habis, saya akan berikan lagi. Habis, saya berikan lagi. Misalnya saya harus kasih 2 juta 1 bulan. Tapi per minggu saya kasihnya 500 ribu, 500 ribu. Saya untuk mendidik. Sebab pasti dikasih berapapun habis. Paham? Keperluannya memang banyak. Nah, kalau tadi, Okey. apalagi kebutuhannya tadi bukan untuk yang urgent, makan Ya, dan sebagainya, minta beli mobil, mobil ada mungkin, ya. maka dia boleh tidak memberikan dalam rangka mendidik. Dia berikan dengan bentuk yang lain. Bis. Kenapa? Karena nanti dia mendidik. Apakah ketika dikasih tersebut orang tuanya, maaf, langsung terdidik, tidak minta lagi? Atau minta terus? minta Minta terus. terus. Minta terus. Berarti Ya. nggak mendidik. Nggak mendidik. Saya punya adik dulu. Kenapa? Waduh, Bu, saya kasih berapa habis? Saya bilang, ini saya kasih, tapi dalam rangka untuk dagang bakso, tuh katanya di pasar Ciputat. Saya kasih dalam rangka apa? Mendidik. Saya tidak ada Tapi uang kalau. tapi Ustaz bilang dalam rangka mendidik. Tapi Ya, kan ada separuh ibu di luar sana kan macam, ya kan, karakternya agak Ya, demanding, ya kan? Terus kalau ya, tidak dikasih, nanti dia marah, tidak mau bicara atau tidak mau ya. berhubung dengan anaknya, dan nanti menantunya jadi problem. Ya gitu. Jadi dia berkait-kait, Ustaz. Bukan. durhaka itu kalau hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Kalau tadi pertanyaan adalah durhaka, nggak durhaka. Kecuali tadi perintahnya adalah kebaikan. Ini kan perintahnya bukan kebaikan. Permintaannya juga nggak ada hal yang maaf, yang urgent, yang syar'i. Punya mobil, pengen mobil lagi. Kemarin ada orang tua, maaf di sini. Dia mau pergi haji, anaknya disuruh hutang ke bank. Silakan cicil, yang penting saya harus berangkat haji. Boleh tak? Tak boleh. Tak Tak boleh boleh. begitu. Karena permintaannya zolim, walaupun permintaan tersebut haji bagus. Karena haji kan Oh, karena mampu. Kalau dia tidak mampu tidak bisa berangkat karena nggak mampu, kita nggak ada. Ya udah kita nabung aja dulu. Nggak bisa mau berangkat sekarang, tidak diberikan sama anaknya. Karena niat pergi hajinya juga karena teman-temannya sudah pergi haji dia belum. Kan niat hajinya saya tidak beda. Kalau tadi seperti itu boleh mendidik. Nanti sampaikan ke orang tua, ke mantu dan yang lain sebagainya. Kenapa? Kenapa menerima sikap ini? Nggak ada masalah. Karena memang ini dakwah, Bu, berat. Kenapa? Mempunyai orang tua yang belum paham. Mudah-mudahan dengan begitu dia bisa lebih paham. Atau kita berikan dalam bentuk yang lain. Kalau minta yang lain boleh. Kenapa? Karena Saya ini dakwah berat. Karena ini nanti jadi edik, Bu. ya, memang, ya. habit. Nah, berarti Saya kalau dia juga jadi dalam edik dan juga satu memang kasus Ustaz kayak gitu. ediknya begitu ya berat. Ibunya Nggak minta mendidik. beliin rumah, ya, Nah, tapi rumahnya harus ada swimming pool. Yang mau kena dia udah ke satu rumah, dia lihat ya temannya itu ada kolam renang, jadi dia bilang ke anaknya, Mama mau rumah yang ada pool. iya. Ternyata ibunya juga nggak berenang, nggak sih. Iya itu dia. Jadi kita pikir apaan? Enggak. Walau gimana pun rumah harus tetap ada kolam renang. Ya in the end dibeli tapi kasihan. Ya. Bu, Selalunya kerana ibu-ibu ini tahu yang anaknya tu mampu, ya kan? Terus dia rasa jaki, jealous dengan
dengan Iya, menantu dan keluarga. Jadi makanya minta yang bukan-bukan. bukan ya. Maaf Bu, Ibu Sebab, ini lagi ceritain diri saya sebenarnya ini. oh ya, Pas banget nih. Saya kenapa? Makanya saya kenapa? Saya didik, mertua saya didikin. Dia bilang, kamu kan gini. Biar. Alhamdulillah ibu saya sekarang apa? Ya, mungkin maaf ya Bu, berapa puluh tahun ya setelah ibu saya sekarang udah 85 ya. Baru ibu saya sekarang iya ya, gini-gini. Sudah lama ya, cukup aja. Bukan karena saya ustaz, saya bilang apa? Saya bisa mungkin mampu lah berikan orang tua ini. Kecuali permintaannya syar'i. Kalau itu syar'i. Contoh, ada orang tua berdua, ibunya lah atau apa. Ini ada menantu dan anaknya. Ternyata syar'i ya, si menantunya perempuan ini zolim. Tidak sholat juga lah dan sebagainya, zolim lah. Ternyata dia punya anak laki bilang, ceraikan istrimu. Boleh taat sama orang tua. Setelah dia didik, dinasihatin, istrinya nggak mau juga. Makanya anak itu boleh menceraikan. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Artinya kenapa? Kalau perintahnya kenapa? Syar'i. Kalau perintahnya tidak syar'i, rumah yang ada swimming poolnya, oh ada poolnya, baru saya. Iya Bu. Karena ini culture ya, maaf ya Bu. Kalau orang Malaysia atau Kira tuh bahwa kenapa rumah yang ada swimming poolnya tuh bagaimana gitu. Kalau orang Indonesia kan nggak, rumah yang ada kebunnya gitu. Itu culture aja mungkin bisa. Cuman kalau misalnya kita didik, kenapa? Apalagi dia nggak pakai juga itu swimming pool buat kenapa? Ya estetik rumah mungkin gitu aja. Temennya punya, dia punya juga. Kita bisa ngedidik. Salah contoh, bukan rumah yang tingkat, ternyata juga nggak naik tingkatnya, orang udah tua. Dia cuma apa seneng aja kalau rumahnya besar gitu. Nanti kalau anak-anak kumpul bisa tidur di atas. Anak-anak gemar, sebulan kali juga tidak ke situ. Nah, kembali lagi, jadi kalau tadi bulan seperti itu, bisa tidak bahwa memberi itu dan tidak memberi dalam rangka mendidik. Kalau itu tidak syar'i, ibu tidak terjebak dengan kata durhaka. Jangan. Kita mau orang tua, nanti durhaka loh Pak Ihsan kalau nggak ngasih ke orang tua. Ngasihnya yang apa dulu? Gitu. Jelas? Ini harus jelas dulu. Jadi jangan kita dijebak dengan kata durhaka. Karena sangat takut Bu, kata durhaka itu memang berat hukumannya. iya. Kalau memang kita mampu ya sudah tak mampu. Nah seperti anak ini nanya, bagaimana Pak Ustadz kalau saya hutang di bank, saya bayarkan orang tua saya pergi haji, tapi saya di bank maaf, bayar bunganya berapa? Sedang haji tidak mampu, kalau mampu kan dia tidak mampu. Orang tuanya tidak paham berarti. Boleh tak saya tak berikan? Boleh. Karena setelah orang tuanya meninggal, boleh nggak nanti kalau saya punya uang, saya hajikan orang tua saya, badal. Boleh nggak? Boleh. Boleh, gitu. Orang tua kalau paham. Nggak sekarang, ya udah nggak apa-apa. Nanti anaknya kalau punya rezeki, badalin. Gitu aja. Maaf ya, ibu saya. Pengen sekali pergi haji. Saya bilang nggak mampu, sekarang fisik udah nggak mampu lagi. Sudahlah, nanti kalau ada rezeki, nanti saya badalkan. Anak saya badalkan nanti di sana. Nggak apa-apa. Gitu aja. Karena paham. Karena pertanyaan kan nggak paham. Ya. Hanya rumah karena pengen ada poolnya aja. Saya baru dia suka. Kalau di sini tuh pengennya rumahnya tingkat. Maaf ya Bu, saya saya pelajari culture orang-orang misalnya Malaysia sana gitu ya. Ya gitu, itu rumah ada kolam renangnya gitu. Kalau di orang Indonesia nggak terlalu gitu. Dia pengen ada kebunnya atau apa gitu. Lebih dominan ya, walaupun pengen juga yang ada kolam renang. Ya Allah, kalau di sini kan bayar berenang kan murah Bu, cuma 20.000 gitu, 10.000. Jadi kenapa perawatannya banyak nggak? Besar Iya, nggak banyak perawatan kolam renang sekali. itu Bu? Klorinya itu aja satu tub mahal. Tuh kan, yang punya pengalaman. Soalnya sekarang nggak ada kolam renangnya, nggak ada poolnya rumahnya. Biasa nggak ada poolnya sekarang soalnya. Ya, betul. Ibunya itu demanding, very demanding ya. Iya, jangan-jangan nih Bu Aza yang minta ke ini nih, ke anak minta rumah ada poolnya. Tidak, rumah saya tidak ada pool. Iya minta nih sama-sama. Lupa saya anaknya di Itali siapa. Nanti mami minta kenapa rumah yang ada poolnya, ini mami nggak ada pool. Padahal juga Pak Zaki jarang berenang. Aduh. Ya ada soal lain. Kalau tidak ada kita
Saya Bu, maaf nih. Minta rumah yang ada tingkatnya. Dia tidak naik ke atas. 5, 3, 1. Aduh. Mantap kok sambil baca. Silakan. Sila, Saya baca. sila. Darinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, di mana beliau berbicara tentang sedekah dan pemeliharaan diri dari meminta-minta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah tangan yang memberi sedekah dan tangan di bawah adalah yang meminta. Muttafaq Iya. alaih. Maksudnya begitu. Mana yang lebih baik, Bu? Yang selalu belanja, yang selalu traktir, yang selalu memberi. Dan ini harus kenapa? Bukan dijadikan biasakan, jadikan tabiat, dijadikan akhlakul karimah kita, memberi. Dan ini memberi apa ya? Apa tuh kemarin? Saya ada tukang somai nih, lagi tiduran, ngantuk. Ya, ini lagi ada mau buka puasa, puasa sunnah. Beli, si abangnya Pak, beli berapa? Orang mungkin biasa beli berapa ribu. Saya beli, itu baru berapa? Kurang, tambahin lagi. Hah? Dia bingung lagi. Baru saya yang beli itu, Bu. Artinya ketika kita membeli saja, itu niatkan sodako. Dia bingung, ini buat apa sih saya aja nanya, banyak bener, biarin saya beli, kenapa? Nanti siapa yang makan? Kalau nanti lebih saya kasih tetangga. Kenapa? Dia beli saya baru biasakan diri dengan memberi, membiasakan. Begitu juga Allah nanti kepada kita. Padahal kita memberi tersebut kan bicaranya kalau ke dunia kurang ya Bu. Tapi sebenarnya yang kita beri itu adalah uang kita. Kita infakkan tadi, misalnya 100.000. Uang kita yang mana? Uang kita yang mana? Sisanya berapa? Kalau hitungan sodako, uang kita 1 juta. Kita infakkan 100.000. Uang kita yang mana sisanya? Sisa berapa? 900. Nah, sebenarnya uang kita itu yang 100. Yang 900 habis. Yang 100.000 itu yang kekal. Ingat, kita belajar framing sekarang ya. Lihat ngeframe-nya sekarang udah beda. Yang 900 akan habis tidak, Bu? Habis. Akan habis. Habis. Yang kekal yang 100. Berarti kita bersodako, bergunanya buat orang lain atau buat kita sebenarnya? Sebenarnya buat kita. Buat kita. Buat dia juga 100 habis, Bu. Maaf ya, Bu. Saya bukan dari dulu. Selalu frame di otak saya sekarang. Bukan sekarang, berarti begitu. Saya memberi itu kenapa? Ini sudah buat saya. Gitu. Semakin besar, semakin cepat, semakin begini. Begitu juga feedbacknya Allah ke kita. Begitu. Allah kan ganti. Saya Pak. Makanya sama istri bilang, udah. Dan itu terjadi begitu terus kita di saya. Saya bilang masih, udahlah, coba dapat lagi. Artinya begitu. Kalau di pondok pesantren, baru, maaf, misalnya ada mewakafkan tanah ini, ada lagi, dapat lagi, ada gini lagi, sudahlah maafkan. Lagi juga maaf. Saya lihat, contoh kalau di pondok pesantren itu, tanahnya milik saya, belum diwakafkan. Saya harus merawat tanah, terus harus punya karyawannya, saya harus, sekarang udah diwakafkan, saya bisa nikmatin. Cuma beda di surat aja. Tanah saya bisa bukan milikin ya. Ya udah saya bisa nikmatin bis. Cuma dirawat sama pondok. Saya tidak keluar biaya, tapi bisa nikmatin coba. Makanya di kita tuh nggak ada Bu, sense of belonging tuh nggak ada. Apa Bu? Perasaan apa Bu? Memiliki. Perasaan memiliki, ya. Nggak ada.
Kita bukan pemiliknya ya. Iya. Dan Paling itu Pak kena, Zaki yang lain itu kenapa semua amanah. Kena tune. ya, Kena, kena ya. lock, kena Pengurus lock. kan, Ustaz kan? Kita dipanggil pengurus kan sebenarnya. Hmm. Kita kena lock dalam otak yang Rasulullah sudah Ini bersumpah yang kita tidak akan miskin kalau memberi. iya. Tidak Saya akan ambil rugi quote, lah, bukan miskin. Tidak akan rugi. No loss. kita ambil quote dari Bu Azza dulu. Bu Azza punya quote tuh. Bu Azza kan suka nyatet-nyatet quote dia. Ya. Orang yang merasa memiliki, ya, dia akan kehilangan yang dia miliki. Orang yang tidak merasa memiliki, dia Tidak nggak akan akan kehilangan. kehilangan. Ini apa namanya, not by Bu Azza gitu. Okey. Nanti Ustaz ulang. Orang yang ada, Bu Azza ulang. yang buat. Bu Azza yang buat. Catat. Orang yang merasa memiliki akan kehilangan. Okey. Okey, Yang kerana dia dia miliki. memiliki. Jadi orang yang tidak memiliki, if you Tidak don't have a merasa. sense of belonging, you won't feel the loss. Nah, dia tidak merasa sense. Okey, saya akan pakai quote ni untuk teman saya. Okey, Ustaz. Ceritanya begini. Dia bercerai dengan suaminya. Okey? Iya, Okey, tapi dia sudah iya. bercerai udah lewat 5 tahun. Udah 5 years. Okey? Tapi dia punya marah dengan angry, dengan bitternya, dengan sakit hatinya tu sampai hari ini. Okey? Adakah itu masuk kategori dia merasa kehilangan kerana sifat memiliki because dia tidak bisa Ya. move Coba kalau on? orang yang nggak memiliki ya, dia pergi cari yang lain atau apa, dia bebas aja kan, free aja. Ya, Tak payah ex-husbandnya dia cerai udah sis. Kalau suaminya meninggal pun, kalau dia tak boleh move on, sebenarnya dia seharusnya bisa move on. The Iya, husband doesn't itu belong to her. so that is the makanya problem, is it? Itu di mindset kan, mindsetnya dia, mindset di hati kita ini gimana? Kalau merasa memiliki ya udah hilang, semua juga nanti akan hilang, semua juga akan mati, semua akan Ya. diambil oleh Allah, semua fana, gitu kan? Coba kalau misalnya sense-nya diganti dengan trust, entrusted ya, trust, Itu yang tadi, trustee kan kita. trusty, amanah, bicaranya ini ya. Kalau entrusted ini jadi amanah bahasanya. Coba kalau perasaannya ini adalah amanah yang datang dari Allah, nggak memiliki. Berarti kalau amanah, berarti kita jaga. Gitu kan, amanah yang baik dan sebagainya. Nanti akan diambil amanah ini sama yang memiliki. Siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kita cuma hak guna pakai. Gitu kan. Hak guna kita cuma apa ke suami. Hak guna kenapa? Bukan memiliki, hak guna dipercaya. Nih Bu Azza dikasih Pak Zaki berapa tahun ya? Ya nikmatin tuh berapa tahun. Selama bertahun itu bersama beliau, nambah nggak ibadahnya? Gitu. Nambah nggak ketaatannya? Gitu aja cuma nanti. Bisa nggak sendiri-sendiri ketika meninggal? Bisa. Sampai dia nanti disatukan lagi kalau ibadahnya baik, dua-duanya di surga. Baru selamanya. Baru bicara forever nih. Gitu. Kalau sekarang mah cuma apa? Ibu berdua sama suami bisa nggak meraih pahala berdua nih dengan suami istri jadi suami istri? Sampai meninggal, ibu bisa. Sampai nanti di akhirat cuma maaf. Ibu ada pertanggungjawaban suami istri, minta pertanggungjawabannya. Nanti di sirat, baru nanti. Kalau dua-duanya di surga bersama, ya bersama di surga bersama. Hidup kita cuma itu aja Bu sebenarnya. Kalau tadi kan dia merasanya apa? Ya siapa yang tidak merasa kehilangan, dia maaf. Karena kan dari awal hidup itu mindsetnya apa? Nikah itu selamanya. Iya, forever. Iya. Dia nggak tahu ada batas waktu meninggal, ada waktu divorce dan cerai. Ada batas waktu entah orang itu hilang atau gimana. Dia siap. Jadi itu masalah trust dengan Allah juga kan? Iya In a way. jelas lah. Karena di dalam Al-Quran juga ada dijelaskan memang kita disuruhnya trust. Dan Dia punya kemarin dia bilang, oh anak lelakinya lagi
bilang, lagi minta mau menikah, tapi katanya dia tidak mau lepaskan anak dia menikah kerana tidak sure sama ada anaknya itu mempunyai ciri-ciri mantan suaminya yang tidak bagus. Nah, So dia bilang ke anaknya, Astaga. no, you cannot get married until I'm sure you tidak ada karakter your stupid father, katanya gitu. langsung deh, So, langsung setan godanya dengan apapun seperti maaf. Kalau dia udah benci kepada seseorang, benci kepada sesuatu, langsung dia lihat bahwa sesuatu yang maaf dia lihat tuh kayak sesuatu yang dibenci, kayak sesuatu ya, yang dibenci. ya, Akhirnya ya. begitu semua. Akhirnya apa? Saya benci sama laki semua. Oh, sudah. Statement sudah keluar. Oh, akhirnya jadi begitu. Ya. Iya. Hmm, Akhirnya terjadi kan? Setan menang tidak kalau begini? menang. Menang. Ya. Hmm. Coba kalau dari awal, kita nih udah harus dipersiapkan, siap gagal, siap tidak sukses, siap mati, siap yang tidak enak. Kalau orang yang punya siap seperti itu, istiqdat namanya kalau dalam bahasa Arab. Dia punya kenapa? Persiapan. Prepare-nya dia kenapa? Yang namanya berumah tangga pasti begini dapat, nggak makan, nggak punya uang, nanti Pak Halim kenapa? Kerjaannya begini, ada yang down, ada yang up, ada yang begini, ada yang begini. Semua lihat orang yang siap. Kira-kira kalau orang yang siap kemana? Lebih enak, lebih siap nggak? Ya. Lebih maaf, lebih tough dia. Lebih peaceful juga. Tenang. Ya. Lebih tenang untuk Hmm. menghadapi. Ya, daripada stres. Kemarin saya cerita sama Pak Zaki tuh. Kenapa? Ya begini keadaan Pak Ustadz ini. Siap. Bapak mau di mana nggak di mana, Bapak alhamdulillah masih diberikan apa? Fungsi fisik, ilmu. Cari kerjaan yang lain nggak apa-apa. Jangan merasanya ini terus kenapa dari sinilah andalan kita. Nggak boleh mengandalkan, bersandar selain kepada Allah nggak boleh. Dengan pekerjaan inilah kenapa saudara sampai nanti tua pekerjaan ini aman buat kita. Tak. Dulu ada orang yang bekerja di kelapa sawit. Wah bagus, sekarang hanyut. Iya. Surat 57 ayat 20. Dihancurkan oleh Allah semalam. Surat 57 ayat 20. Dia merasa dengan berapa ribu hektar yang dia punya. Seolah-olah maaf, nggak mungkin dihanyutkan oleh Allah apa tabungannya dia ini gitu. Surat 57 ayat 20. Ini cuma maaf, kata Morgana aja. Dunia ini cuma begini aja, hiasan aja. Coba surat 57 ayat 20 apa? Mantap, Kro. Siapa yang baca? Ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Iya. Coba kita lihat tuh. Dulu punya kebun kelapa sawit banyak. Berapa ribu hektar. Salah maaf, nggak ada tuh yang bisa maaf. Hanyut siapa? Cuma semalam. Ya kan? Iya. Hanyut itu semua. Kalau Allah bisa kun fayakun, bisa tak? Hanyut semua. Dunia ini cuma main-main aja, Bu. Cuma begitu aja. Coba kalau orang yang dia mungkin merasa memiliki stres mungkin, Bu. Sekarang ya sudah begini. Oh ya sudah. Sekarang paling pensiun. Ya memang kenapa? Fisiknya juga udah nggak seperti dulu lagi. Disuruh istirahat oleh Allah, suruh banyakin ibadah. Sekarang maaf, anak-anak juga ada yang besar. Terus juga maaf ya, harta masih ada. Sekarang fisik seperti ini dapat ya berbulannya sekian posa. Apa? Terima. Boy ini nggak seperti yang maaf. Kita bayangkan apa ya? Maaf kayak Bu Azza lihat apa tuh Bu? Brosur rumah. Bagus-bagus tak? Brosur rumah tuh bagus-bagus tak Bu? Kemarin saya ke villa apa nih di sini? Bu, harganya sekian miliar. Saya masuk aja cuma mau lihat desainnya. Ini rumahnya bintang film ini sudah mesen di situ Pak.
cicilannya 5 juta, bayar PLN-nya sekian, ini sekian, ini sekian. Nanti harganya ini 6 miliar, Pak. Kata istri saya 6 miliar. Saya sih lihat itu desainnya bagus, karena model Jepang, Bu. Korea. Oh, oke. Jadi banyak void ya. Saya lihat, oh bagus. Artinya kenapa? Cuma seperti ini. Tapi maaf, pas datang ke situ, belum jadi rumahnya, Bu. Tamannya tidak ada, ininya tidak ada. Baru brosur yang bagus. Kalaupun nanti sudah jadi semua, sama tak seperti dengan di brosur? Semoga sama. Belum tentu. Bintaro, River Park, wis, nggak taunya Rivernya bagus tak? Hitam, bau, banjir. Drivernya ternyata maaf, bau pas dilewatin. Ini mah kali saya waktu masih kecil main. Iya. Gitu. Tidak seperti di luar negeri yang bening, bagus, kayak di mana tuh ya? Yang mana, Bu? Swiss ya, yang kalau kita kerja, pulang kerjanya, gimana ya? Saya lupa itu. Negara mana yang nanti dia berenang saja sampai di rumah, airnya bening. Di mana, Bu? Negara mana? Saya lupa. Yang dia kalau pulang kerja, udah pakai keril, langsung berenang sampai pulang ke rumahnya. Karena airnya bening, bagus. Kembali lagi ya di sini, berarti yang mulia adalah tangan di atas. Yang selalu memberi. Ibu cari prestasi-prestasi amalan yang selalu memberi. Ibu punya kodimah, punya pembantu rumah tangga di rumah, alhamdulillah selalu memberi. Saya maaf ya, Bu, kalau dengan istri biasanya kalau keluar ada aja. Ya di luar depan rumah saya juga nggak mampu. Saya nggak mampu ya bawa makanan apa. Kalau makanan dari ibu-ibu, maaf ya kalau saya biasanya dari ibu ada tapo atau apa, ada sisa atau apa, atau memang saya tidak apa namanya makan, nggak bisa aja kasih keluar. Artinya ada yang kita bisa berbagi. Nah, kembali lagi, ini menunjukkan kemuliaan manusia. Surat ke-16 ayat 71 atau 72, saya lupa. Tentang bagaimana kita disuruh berbagi. Tentang bahwa manusia ada tingkatan yang punya dan tidak punya. Ada orang yang kaya, ada yang tidak. Ada yang dia diamanahkan rezeki oleh Allah. Surat 16. Mau dibaca, Ustaz? Ya, sila. 16:71. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu Ya. dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mahu memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Agar semua merasakan nikmatnya. Itu kalau pelit ya maksudnya. Ya Ustaz, Iya, tidak ini mahu kan memberikan nikmat. rezeki kepada budak-budak yang mereka miliki. Iya, berikan ke siapa semua. Nah, ini ada tingkatan, ada yang punya, ada yang tidak. Kalau mindset di otak saya apa? Bisa saja rezeki orang lain melalui kita. Di otak saya begitu terus. Berarti emang Allah amanahkan berupa rezeki ke saya untuk saya berikan ke orang lain. Alhamdulillah amanah tersebut ada terus sama saya. Ya, saya berikan lagi, saya berikan lagi. Coba kalau amanah yang Allah berikan, saya diamkan. Saya tidak tahu saya bagaimana sekarang. Semua juga apapun yang diberikan oleh Allah sudah lewat semua. Dari mulut kita makan, lewat keluar. Kita punya uang, selesai. Entah kemana sekarang uangnya. Lewat terus semua, Bu. Kita seolah-olah pegang di ATM itu banyak. Entar lewat juga. Tapi ini mindset Ustaz harus lock dalam otak. Harus Kerana fine ya, tuning. kalau Ya. because kalau kita di sekolah, kita kan belajar ekonomi kan. Itu kan ada Yeah, opportunity yeah, cost. If yeah, I belanja wang memberi ke orang ini sedekah, wang itu I yeah, bisa beli barang lain, you know, you yeah, selalu fikir kerugian you dengan memberi sedekah itu. Ngerti nggak Ustaz? iya. Ya. Paham, So paham. now harus retune channel dalam otak untuk fikir, okay, I bagi sedekah sebenarnya itu saham akhirat I. Betul? Iya. Ha. Artinya kenapa? Mindset ini, bedakan mindset dunia sama mindset tadi yang akhirat. Oh ya, Ya. That's mindset dunia actually, correct. Ya, Kalau benar. mindset dunia kan gitu.
Wah, kalau saya berikan yang lain, nanti bagaimana saya? Bagaimana Ya, ini? ya, Padahal ya. mindset di surat 1671 nggak begitu Ya, 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 tadi. ya. Saya pikir kerugian saya. Nah, selalu bicara kerugian. Padahal Allah kenapa? Allah tidak memberikan rugi nggak tadi? Tak. Kalimat-kalimatnya. Begitu terus. Allah berikan kemenangan, Allah tidak akan rugikan, Allah berikan rezeki tanpa hisab. Surat 65 ayat ke-3. Ibu selalu rezeki dunia kan dihitung-hitung terus. Betul? Oh iya ya, kalau sudah dapat sekian-sekian ya, nanti pengeluaran sekian-sekian gitu. Ketika bicara rezeki Allah, Allah ngasihnya sejahtera terhitung, saya juga nggak tahu dapatnya dari mana. Surat 65 ayat ke-3. Dan And memberinya he will rezeki. Ah. Apakah itu aja Bu, yang tadi yang bahasa Inggris Bu Aza? And he will provide him from sources he never could imagine. And whosoever puts his trust in Allah, then he will suffice him. Verily Allah will accomplish his purpose. Indeed Allah has sent a measure for all things. Oh, baik. Ya, betul. Allah akan apakan? Kalau orang bertawakal, Allah apakan? Gitu kan? Ya. Sekarang lihat lagi ayat keempatnya. Tadi itu dulu Bu. Coba sekarang bahasa Indonesia-nya. Nanti saya mau combine dengan itu ya. Dengan yang tadi bahasa Inggris. Bahasa Ada Indonesia kesalahan. yang mana? Ya. Ayat 3. Ya, tiga. Ayat 3. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan Tunggu. Coba lihat, maaf, bahasa Inggrisnya tadi. Memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, sama. From Sama. Allah Iya. will provide you from sources Iya, he yang never keduanya. could imagine. Ya, lihat yang berikutnya. Yang keduanya. Wa may tawakkalallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah. mencukupkan. Mencukupkan. Sekarang bahasa Inggris apa, Bu? And whosoever puts his trust in Allah, then he will suffice him. Mencukupi. Artinya ketika pada saat mencukupinya tadi itu apa? Yang kita perlukan itu jadi lebihkan gitu loh. Yang kita nggak sangka. Selalu ini kan begini. Dapat rezeki dari Pak Zaki, Pak Ali misalnya, atau semua, maaf ibu-ibu di sini, saya misalnya ambil contoh ini. Nggak taunya, ibu lihat, oh iya buat bayar listrik ini, buat anak-anak ini, buat ini, buat ini, buat ini. Itu cukup menurut kita. Padahal maaf, ternyata Allah cukupkan yang lain. Allah berikan ibu kesehatan, ibu tidak sadari. Anak ibu baik, ibu tidak sadari. Orang tua ibu sehat, ibu sadari. Rezekinya tadi kan, layak tasib, Allah tidak sangka-sangka. Selama ini rezeki itu selalu yang kita sangka, yang hisap, yang kita hitung. Padahal yang Allah berikan begitu banyak. Coba yang Allah hitung, banyak sekali Bu yang Allah nggak hitung. Ya, bahwa kenapa nikmat Allah dia teringat, terhitung. Ayat-ayatnya banyak. Cuma kita banyak yang zolim. Harta itu kita tidak tempatkan pada tempatnya. Ya tadi maaf ya Bu, saya singgung yang tadi pertanyaan Bu Elena tadi bagus. Sebenarnya maaf Ibu tadi minta rumah yang ada kolam renangnya. Nggak ada kolam renang. Kolam renang kan bukan urgen. Bukan sesuatu yang maaf penting. Dia cukup buat makan aja cukup. Begitu banyak orang-orang yang maaf buat makan aja nggak cukup. Ya kan? Tapi ini maaf, udah makannya cukup. Sebelumnya kan hadis-hadisnya banyak kita udah temukan. Bahwa hadis tentang Allah berikan rezeki cukup. Terus apa? Dari yang Allah berikan, terus ada sehat. Kita udah lewat hadis. Ini maaf, lebih dari yang itu, Bu. Sekarang ibu punya anak bisa kuliah di luar negeri. Banyak saudara ibu yang nggak bisa menguliahkan anaknya. Berarti kan ini lebih maksudnya, Bu. Pun tidak sekolah juga, anak ibu bersama ibu bersyukur. Orang sekolah bukan berarti nggak penting gitu kan istilahnya kan. Bisa makan, bisa ini. Contoh misalnya maaf yang seperti di Palestina. Apa mikir sekolah? Dia mikir tentang hidup, survive. Dia bertahan hidup dan sebagainya. Bersyukur mereka. Artinya rasa syukur itu ketika pada saat kita punya keimanan, kita punya tadi tawakal yang baik, apapun yang Allah berikan, kita punya rasa syukur. Cukup aja. Itu Kita juga lihat redho lagi. ya Ustaz. Itu harus redho juga kan dengan ketentuan. Ibu ridho tidak ridho, ketentuannya mah paling tetap umurnya nambah, tetap usianya seperti ini, kerjaannya begini, ridho nggak ridho, begitu nggak? Iya betul. Mendingan Ya. ridho. Betul. Daripada capek nggak redho. Nah, sakit gigi, kita nggak ikhlas, sakit juga, mendingan ikhlas.
Terima keadaan begini, terima. Mau ridho nggak ridho, maaf ibu mau operasi plastik kayak mau apa, tetap muka ibu akan tua. Begitu aja bicara dunia. Makanya tadi ketika orang punya konsepnya tadi akhirat, lebih tenang tidak? Lebih tenang. Oh, udah begini. Pindah ke sini nggak apa-apa. Nanti maaf, pas aku cerita, kemungkinan kita akan ke KL, Pak Ustadz, gini-gini. Ya, Pak. Dimanapun berada, kata Allah apa? Mesti beribadah kan padaku. Berarti udah dicukupkan rezeki di sini. Alhamdulillah mengantarkan anak sampai kuliah. Nanti di sana dapat rezeki lain. Kita nggak tahu. Kebaikan-kebaikan. Coba lihat, Bu, ayat keempatnya. Allah berikan apa lagi? Di akhirnya lihat nanti. Ayat keempatnya. Oh, ayat 4. Ayat keempat, surat 65 ya? Ya, Ya. masih tadi. Lanjut. The English version. Ya, And those boleh. of your women as have passed the age of monthly courses, for them the iddah, prescribed period if you have doubt, is 3 Ya. months. And for those who have no courses, their iddah is 3 months likewise, except in cases of death. And for those who are pregnant, their iddah is until they lay down their burden. And whosoever fears Allah and keep his duty to him, he will make his matter easy for him. Oke, lihat terakhirnya. Make easy. Lihat yang terakhir. Apa Bu Ya. terakhirnya? Whosoever fears Allah and keeps his duty to him, he will make his matter easy. Tuh, lihat. Dia akan memberikan kemudahan. Right? Ya. Lihat. Orang yang selesainya lagi cerita masa idah kan nih. Orang yang dia bercerai, bingung kan Bu? Gajinya biasanya dari suaminya, ini dari suaminya. Disuruh dia bertawakal tadi kan. Ini lihat lagi cerita masa idah nih, lagi cerita cerai. Seorang istri tinggal suaminya, tadinya rezekinya dari Allah melalui suaminya, sekarang enggak. Allah enggak tidur. Allah mah pasti berikan. Dia bekerja, Allah berikan kemudahan. Yang penting dia tawakal. Yang penting dia bertakwa. Nggak mungkin. Kenapa? Allah menzalimi makhluknya kalau dia nggak bertawakal. Ini maksudnya. Bagi seorang istri, Bu, ditinggal suami, bingung dia. Tadinya suami yang bekerja, sekarang kerjaan apa ya? Meninggalkan anak. Kerjaan apa ya? Anggap suaminya meninggal. Kerjaan apa lagi ya? Bingung. Tapi Allah pasti nggak berikan rezeki pada dia kalau dia mau usaha. Pasti. Allah berikan kemudahan nggak? Itu tadi. Kalau bahasa Indonesia apa Bu? Di akhirnya aja Bu. Apa Bu di Dan akhirnya? barang siapa yang Allah bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Kemudahan. Sekarang ayat kelimanya. Lihat akhirnya juga Bu. Akhirnya, Ya. itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Dan Dari barang awal, dari siapa awal. Ya, barang siapa? Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Lihat Ibu urutannya. Di ayat ketiga Allah berikan rezeki, bersangka-sangka. Ayat keempatnya diberikan jalan yang mudah. Di ayat kelimanya Allah berikan ganjaran. Orang yang bertawakal kepada Allah. Selalu di hadis ini tadi memberi. Diberikan lagi. Maaf ya Bu, bukan berarti ada ustadz-ustadz itu tahu ayat atau gini. Dia praktekkan, dan dia praktekkan ternyata seperti itu. Alhamdulillah. Makanya paling enak tuh Bu, kalau menjelaskan, ustadz itu sudah mengalami. Jadi dia tahu, oh, apa ya, flowchart-nya apa tuh Bu? Urutannya, apa sih namanya flowchart tuh apa Bu? Paham. Apa, itunya tuh urutannya ya, maksudnya. Ke situ, oh kalau udah tawakal, kalau rezeki, kalau ini, kalau begini, gitu. Harusnya dia ngalamin. Kemarin saya cerita musibah bencana. Mungkin maaf ya, saya pengalaman di situ jadi, oh gitu ya Pak Iksan. Iya Bu. Kalau saya kan relawan, lebih siap sebenarnya. Dia maaf, nggak punya uang, hartanya hilang, suaminya meninggal, rumahnya hancur. Secara psikologis dia lebih menderita. Tentunya di fisiknya lebih banyak rentan sakit. Dan dia nggak mau makan. Saya walaupun nggak makan, coba fisik saya siap. Memang mempersiapkan diri kalau ke sana itu begitu. Contoh, orang yang tidak mempersiapkan puasa sunnah.
hari Kamis ini saya mau puasa sunnah. Dia siap kan? Dengan ada orang nggak mempersiapkan. Pas nggak taunya, oh nanti gini aja deh, persiapkan kurang dulu deh. Kalau nanti sahur ya saya sahur puasa. Nanti kalau nggak sahur ya nanti gimana? Jam 9 kalau emang buka ya buka. Coba aja Bu, bisa nggak kuat. Jam 9 ternyata ada kuliner pergi. Akhirnya, udahlah puasa sunnah ini tuh nggak kuat. Sekarang ada orang niatnya kuat. Dari Isya sudah mulai, mau puasa sunnah besok. Ternyata lewat sahur. It's okay. Kuat tak sampai maghrib? Kuat. 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 Lihat orang yang prepare. Orang yang dia siap gitu. Dia lebih siap, Bu. Harusnya kita hidup begitu. Udah siap bahwa nikah itu memang begini, pasti beda. Nah, bulannya sekarang nikah udah umur berapa? Pernikahannya berapa? 27 tahun. 27 tahun. Di atas 25, di atas 20 tahun. Ini udah bukan lagi bicara perbedaan, udah bicara sabar terhadap perbedaan. Ya, betul. Betul. Betul, capital B. Yo, Bu Azza nanti maaf ya. Ya mungkin sekarang Bu Azza juga ngalamin. Bukan lagi bicara ya romantis, ini gini. Udah bicara itu, mempertahankan perbedaan yang ada untuk sampai meninggal. Ini yang dialami. Maaf, Perjuangan. Ya. Makin sering marah, makin sering ini, makin begini, perbedaannya begini. Kenapa? Karena hormonnya udah berbeda. Dulu kerja dia, sekarang nggak kerja. Sekarang dia kerja begini, dapetnya nggak seperti dulu. Pak Zaki dapetnya dulu enak bener, sekarang aduh Pak Isan susah. Ya mau BP aja, mau begini, aduh susah nih, begitu. Ketika kita lewat mempertahankannya, Masya Allah. Nah biasanya umur 25 ke bawah Bu, tapi kalau udah 25 ke atas, saya sama Bu, udah 25 ke atas. Saya melihatnya apa? Ternyata memang ke situ. Kenapa? Hormon kita ternyata berubah. Allah berubah kan? Iya ya. Lagi nanti saya mungkin maaf, bisa ke cucu, bisa ke, maaf ya, saya gardening, bisa yang nanti akan ketemu. Men, laki itu Bu, kalau marah, dia ada beberapa hal. Dia mengasingkan diri, dia mungkin ke temennya, ada yang fishing, ada yang dia golf, ada yang apa. Ada yang dia maaf, ya tidur, dia diam, tidur, ada yang dia kemana. Bukan berarti maaf dia nggak mau ini, dia lagi berantem sama dirinya sendiri. Kalau dia lawan Bu Elena, pecah Bu. Kalau ibu pengen apa? Ya ayo kita discuss sekarang. Ayo, apa masalahnya? Langsung begitu. Now. Laki, nggak begitu Bu. Dia tidur, dia lagi Biar mikir. santai. Dia cari solusi. Pak Zaki nggak cerita dulu kalau dia nanti akan dipecat, divorce, dia akan pindah kerja. Dia mau mungkin cari dulu kerjaannya, baru ngomong. Saya kerjaan ini enggak, ini. Loh, nanti kita gimana? Tenang. Saya udah ada ininya lagi. Begitu Bu laki. Mungkin maaf, Bu Azza atau yang lain maaf, kalau beli mobil, beli kereta, beli ini bagus, ini. Laki lagi mikir, pajaknya, nanti ininya, servisnya, spare partnya, banyak Bu dia. Nanti kalau servisnya Pak Ibu tinggal pakai aja. Servisnya enggak. Artinya maksud saya, hormon itu beda begitu. Lagi, berarti di hadis ini menjelaskan tentang kemuliaan dari orang yang memberi. Memberi banyak ilmu. Tentu di sini bicaranya harta. Dan ini harus dijadikan habit, kebiasaan kita. Ketika pada saat ketemu orang, ketemu yang lain yang memang maaf, kekurangan dari kita, lebih kurang dari kita ya, misalnya dia punya kekurangan, maka kita berbagi. Dan, apa Ibu namanya ya Bu?
rasa puas di mata, apa ya kalau bahasa Indonesia, rasa puas ya Bu, ketika kita memberikan itu. Dan ternyata Allah berikan satu karunia kepada kita, kita punya rasa puas ketika pada saat memberikan kepada orang lain. Bahagia. Pernah Ibu belanjakan orang lain, traktir orang lain, Ibu melihat Pak, senang sekali. Walaupun kelihatannya uang keluarnya gimana. Kemarin saya mentraktir saudara saya. Saya lihat tadi jarang, ini saya ke restoran, aduh, saya ajak yang lebih mahal ya Bu. Saya tahu nih restoran ini, kopinya enak nih gini. Berapa ini kopinya? Udah nggak lihat. Makanya kalau begitu saya jarang kasih menu Bu. Nanti dia nggak pesen. Karena dia lihat, hah? Kopinya harganya sekian. Kenapa? Berikan supaya kenapa? Ada kebahagiaan. Ya karena dia sudah banyak berjasa dengan saya. Kalau tidak ada, ini hadis kandungannya sudah kita pernah bahas. Paling tidak ini memberikan satu kemuliaan bagi orang yang selalu memberi. Sering memberi. Kita ke 532. 532. Bu maaf, kalau setengah 12 beritahu Bu, saya sudah harus zuhur. Saya tidak lihat jam. Lagi 10 menit. 10 menit lagi. Satu hadis lagi. Karena Dari Abu Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta harta benda kepada orang lain dengan tujuan memperbanyak kekayaannya sendiri, maka sebenarnya dia meminta bara api. Oleh kerana itu terserah padanya mau memperoleh sedikit atau memperoleh banyak. Ya, ini dalil yang menjelaskan tentang rakusnya terhadap dunia. Nggak boleh minta-minta, apalagi meminta-minta untuk kekayaan. Bukan untuk tadi kebutuhan pokok, kan? Tadi kita bahas, kan? Ini kekayaan. Banyak tak pejabat-pejabat yang begitu? Banyak. Dia takut jabatan hilang. Dia minta jabatan untuk kenapa? Untuk memperkaya diri. Maka sedikit banyak yang dia minta, maka dia seperti mengumpulkan api. Api dikumpulkan, bara api dikumpulkan. Semakin banyak untuk membakar dirinya, semakin banyak Pak. Semakin banyak. Tapi kalau kita deal commission itu bukan masuk meminta-minta kan? Kita bicara bisnis, bicara lain. Ini melihat, saya Pak Ustadz ingin minta dipromosikan supaya nanti begini. Lalu ada kekayaan saya, lalu saya zakat. Saya kan bicaranya bukan itu. Kita memang berpercaya diri. Kita nanti ada zakat. Kemarin kita sudah bahas. Mau punya emas 1 gunung sehingga. Apa asal zakat? Gitu. Ini tidak ada ke situ maksud kita. Kita lagi tidak bicara itu. Berapa hadis ini tidak bicara itu. Tidak bicara kebaikan. Ini korupsi. Iya, korupsi, gulul. Minta-minta terus. Tapi dalam rangka ini banyak tak gitu. Banyak, Bu. Banyak, ya. Banyak. Saya lihat di beberapa tempat di sini ada. Mampus sebenarnya dia. Tapi apakah dia minta terus? Apalagi dia mah, kalau tanya kekayaan dengan saya dan sebagainya, kekayaan dia, Bu. Dia punya ini, tapi punya rasa takut kehilangan kekayaannya tadi. Akhirnya tadi merasa memiliki dan harus bertambah di dunia ini. Dan tidak mau berkurang, dan sekurang sedikit dia stres, apalagi nggak punya. Itu yang mindsetnya yang buruk. Buruk sekali mindset. Dan ayat-ayatnya banyak sudah dijelaskan. Tentang bagaimana mereka mengumpulkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi. Terusnya Bu. Wailul likulli humazatil lumazah. Surat apa itu? Mas Surah. Surat apa? Ayo, lupa. Surat apa? Surat Al-Humazah, surat keberapa? Surah Humazah. 104. Oke, baca. Baca, boleh baca. Woe to every slanderer and backbiter who has gathered wealth and counted it. Oke, yang berikutnya lihat. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah. Oh ya. Who has gathered wealth and counted it. Counted it. Dia menghitung-hitung. Takut hilang, takut kurang. That's Qorun. Ya kan? Ya. Fir'aun. Dihitung-hitung terus. Kalau kurang bagaimana? Stres, Bu, dia.
Paman Gober tuh. Uncle Gober sama Quick Quack Quack pelit dia. Siapa itu? Siapa Ustaz? Itu kisah Donald Duck. Oh, pamannya Donald Duck. Oh, Ya. siapa nama dia? Tak, Kan Scrooge. dia Scrooge. Scrooge. Ya, Paman Scrooge. Gober. Kalau di sini Paman Gober namanya. Oh, oke. Scrooge. Oh, bahasa Indonesianya. Oke, Sorry, oke. Scrooge. Kan dia punya ponakan 3 kan, kasihnya kan? Iya, yang ada. Quack, Quack, Quick, apa tuh namanya? Saya biar nostalgia, biar tahu. Saya lupa, saya pakai Paman Gober, Let's Indonesia. Indonesia. Apa Bu namanya? Saya lupa Bu, kalau itu. Scrooge. Ya? Scrooge. Iya, Scrooge. Saya paham. Ya, dulu kan baca-baca itu kan. Ini saya lihat, Noah, jatuh 1 koin gimana Bu dia? Wow, marah. Sama ya ceritanya ya. Pelit dia. Padahal sama ponakannya sendiri itu. Ya. Artinya lihat, kalau kita lihat di ayat itu. Mereka yang celaka siapa? Yang selalu menghitung-hitung. Count it. Menghitung-hitung. Takut kurang, takut miskin. Dibisiki oleh setan. Asyaiton yadumul fakro. Setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Takut miskin, nanti kalau gini miskin loh, kalau sodako miskin loh, kalau gini miskin loh, begitu terus ditakut. Padahal kita sudah tahu bahwa orang yang bersodako Allah akan ganti, Allah akan berikan lebih, gitu terus selalu kalimatnya. Janji Allah dengan janji setan kenapa? Janji setan nyata kelihatan dilihat. Janji Allah sepertinya nggak nyata. Beda dengan orang beriman, nyata, cepat. Nah, masalahnya bicara keyakinan lagi kan tadi kan? Perasaan memiliki lagi kan tadi kan, kembali lagi ke situ. Makanya di sini dijelaskan kenapa orang yang dia mau sedikit mau banyak, cukuplah kita begini. Dan mindset seperti ini Bu, kita tanamkan ke anak kita, cukup sudah. Contoh deh, kita dapat pelajaran kalau buka puasa. Buka puasa. Saya kalau ketemu ibu, wow, makanannya banyak dan sebagainya. Sebanyak makan apapun, pas kita buka puasa, ternyata kita makan kurma atau mungkin teh manis deh. Kira-kira Ibu gimana? Bu aja pas sudah ketemu teh manis, minum, nikmat bener. Atau mungkin kurma. Selesai Bu. Sebelumnya apa? Punya keinginan banyak gak waktu asar? Bukan sebuah asar loh, Bu, dari zuhur. Nanti kita ini, Fabi, nanti kita makan ini. Nanti bukanya ini ya, nanti kita, banyak sekali. Tapi pas kita makan atau minum, ketika pada saat buka, biasa saja. Beda dengan anak kecil. Mami, nanti aku mau makan ini, makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Dia makan, dia makan. Dia mementingkan sholat tarawih tak? Tak, Bu. Ibu apa? Takut kenyang, nanti tarawihnya ngantuk. Takut kenyang, kalau makan ini, makannya secukupnya saja. Hidup itu sebenarnya begitu, Bu. Yang kita konsumsi itu yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Beda anak kecil tadi, dia hidup sesuai dengan keinginan. Bukan salah ya Bu, namanya kecil. Akhirnya dia tidak mementingkan sholat tarawih, ngantuk. Pas maminya bilang, ayo, sholat maghrib. Langsung anaknya marah. Karena dia lagi makan. Jelas, ini menunjukkan bahwa ternyata sudah sesuai dengan kebutuhan kita cukup. Sudah. Ya, kalaupun rumahnya nggak ada kolam renangnya nggak apa-apa, yang penting di pinggir sungai. Iya. Sungainya jauh, bau lagi. Waduh, jadi jauh dari sungai. Oh, River Park. Dulu tuh saya sering main di situ, jadi sungainya mana itu mah kali kalau kita di sini namanya River Park kan. Iya Pak Bu. Kalau River Park mah harusnya saya Bu di Cidokok, sungai di atas gitu kan harusnya. Kembali lagi, Bu, ternyata lihat ya, di sini kita dilarang lagi man sa'alan nas takassur, ya tadi
Tahu kita baca lagi. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Surat apa tuh, Bu? Takasur. Apa bacanya, Bu? Surat berapa itu? Seberapa ya? Ya, 102. 102. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk ke liang kubur aja dia. Takut kekayaannya itu, ya. Apa, Bu? Terjemahannya, Bu Azza? Until you visit the graves. Nah, sampai dia masuk ke ruang kubur. Kubur, ya. Till you die. Bagaimana hartaku? Bagaimana begitu? Padahal yang nggak dibawa itu dia meninggal juga. Kita yang udah ngaji seperti ini harusnya kenapa? Berkaca ya, iya ya, buat apa lagi ya Pak Iksan? Harta yang kita pergunakan bisa nggak manfaat buat anak, suami, orang lain, penuh keberkahan. Justru malah Allah tambah terus lagi. Masya Allah. Kandungan hadis diharamkan. Diharamkan Ya. meminta-minta tanpa ada kebutuhan yang mendesak dan sesuatu yang didapat dengan cara meminta-minta itu hanya akan menjadi bencana bagi pelakunya. Harusnya kan dia meminta dapat ya. Mindsetnya adalah bencana. Mindset dia adalah dia minta dapat. Kalau mindset kita yang udah ngaji, minta-minta bencana. Halo, gitu kan? Bicara mindset lagi. Kan kalau dikasih, dia minta, dikasih, minta, dikasih. Oh, dapat terus kan dia. Padahal bencana. Nah, kita tidak begitu. Ah, nggak mau. Saya cukup buat diri saya sendiri. Udah cukup ini sendiri. Masya Allah. Yang kedua, barang siapa? Barang siapa yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka dia berhak mendapatkan hukuman Hukumannya di mana? di akhirat. Dunia dan akhirat. Akhirat. Dunia akan dihukum. Tapi Pak Ustadz, di dunia dia mengambil bukan anaknya, sepertinya tidak dihukum sampai meninggal tuh Pak dihukum. Dia dihukum ketika di dunia. Ibu tidak tahu gelisahnya hati, stresnya dia. Ya kan? Penyakitnya dia dari stresnya. Di dunia. Terus nanti hukuman di akhirat apa? Orang-orang meminta pertanggungjawaban karena haknya dia diambil orang-orang tersebut. Hukuman berat lagi. Semakin banyak hak orang yang diambil, berarti semakin banyak nggak bara apinya. Ya. Hadis ini kan? Semakin banyak hak orang yang diambil, semakin banyak nggak pertanggungjawabannya. Begitulah adilnya Allah. Semakin dikit kita, semakin tidak ada kita meminta-minta tadi seperti itu, maka semakin dikit atau semakin tidak ada pertanggungjawaban. Ingat, pertanggungjawaban di akhirat itu sangat besar, sangat berat. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Apa arti maliki yaumiddin, Bu? Raja kepada ya. Hah? Raja kan? Malik atau maliki? Yang raja yang mana? Walaupun boleh artinya raja. Kalau surat An-Nas pendek nggak? Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin? Malikin Nas atau Malikin Nas? Malikinas. Pendek. Pendek. Kalau yang ini panjang atau pendek? Yang ini Yang menguasai hari pembalasan. Nah, yang menguasai, boleh raja juga menguasai. Hari pembalasan, pertanggungjawaban, din. Din itu bukan agama di sini. Daina, hutang. Hutang pertanggungjawaban nggak? Iya. Iya. Nanti semua kalian tidak berkuasa terhadap satu hari yang hari itu kalian harus bertanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Di dunia ngapain? Ngambil hak orang, hari itu dia nggak berkuasa. Dihukum, disiksa. Sudah di dunia tersiksa, di akhirat tersiksa. Maaf Ibu, banyak orang-orang yang dia mengambil hak orang lain, ternyata hidupnya. Maaf ya Bu, kalau saya kan pernah apa ya Bu dulu di terapis itu di Kebon Jeruk itu saya memberikan materi terapis-terapis itu Bu.
yang mereka yang banyak terapis-terapis di sana ya, di rumah sakit, di hospital sana. Nah ternyata saya pernah datangin ada orang, saya tahu ini pejabat ini dulu maaf, korupsi gitu. Dia belum di penjara, sakit di situ sedang kena stroke. Di kursi roda, di wheelchair aja. Ternyata saya lihat, menderita banget Bu. Istrinya bilang, tolong Pak Ustadz, doakan Pak Ustadz suami saya supaya sembuh. Saya lihat ini untuk sembuh, aduh, jauh deh Bu. Tidak bisa bergerak. 2 minggu setelah saya kunjungi itu, terdengar di televisi meninggal dia. Mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosa saya. Artinya korupsinya begitu. Pertanggungjawaban di dunia, di akhirat bertanggung jawab iya. Saya cuma nyuruh apa? Bertobat kepada Allah. Makanya ada quotes-nya gini Bu. Sebelum minta apapun, harus minta ampun. Apa Bu? Dicatat lagi sama Bu Ajat. Sebelum minta apapun, Harus lebih minta dahulu ampun. minta ampun. Istighfar lebih dahulu. Baru kita memohon pada Allah apapun. Ketika istighfar tobat kita diterima oleh Allah, Allah akan kabulkan. Kita belum dikabulkan karena banyak dosa ini sekarang Bu. Atau sekarang ini maaf, doa-doa kita terlambat. Allah tidak berikan. Karena kenapa? Allah senang dengan dosa-dosa kita bersih dulu. Baru Allah berikan. Begitu. Jelas. Yang terakhir, seorang hamba Bebas memilih untuk berbuat. berbuat, mau dikorupsi, mau tidak, mau ngambil, mau minta, mau apa, silakan kata Allah. Tapi ketika dia meminta begini, kalau dia memberi begini, kalau dia begini, hak dia. Diberikan kebebasan sekarang. Tapi di Yaumiddin, bebas tak? Nanti. Tak bisa. Nggak bisa bebas. Semua terkunci. Di surat Yasin, surat ke-36, ayat 65, seingat saya. Semua terkunci dan bersaksi semua. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat 65 kalau tidak salah. Baca Bu. Buat apa buat? This day we shall seal up their mouths This and their day? hands will speak. This day? We shall seal up, Nah, tutup, their mouths. di your mouth. Mulutnya itu Tutup ditutup. mulut. Kunci. Kunci. Nggak And bisa bergerak. their hands will speak to us. Nah, hand-nya tadi speak, ngomong, bersaksi. Tangan di dunia ngomong nggak? Tidak. Enggak. Tidak. Tapi di sana ngomong. Mulut di dunia bicara tidak? Bicara. Bicara. Di sana terkunci. Nggak bisa punya kekuasaan, Bu. Sekarang kaki. And their legs will bear witness to what they used to earn. Dan kakinya juga bersaksi. Kaki ini buat apa? Ustaz, di Quran saya ada penjelasan lebih ya. Dia bilang, Apa tuh? it is said that the one's left thigh will be the first to hear. Kaki kiri, paha kiri akan bersaksi terlebih dahulu. Ya, itu penjelasan tentang tafsir. Kaki kiri, kaki kanan, dan sebagainya. Pokoknya paling tidak kaki itu diminta pertanggungjawaban secara umum. Iya. Jadi secara tafsir spesifiknya adalah kenapa? Karena kaki kiri ini yang biasanya berlaku maksiat atau apa dan sebagainya. Nanti kita belajar tafsir lebih, saya kurang paham. Tapi paling tidak, Ustaz legsnya sudah tadi, 11.38. wah ini sudah sekali. Tapi paling tidak, bahwa kita diminta pertanggungjawaban semua oleh Allah, apa yang kita lakukan tadi, apa yang kita beri, apa yang kita lakukan. Dan kita tadi diperintahkan oleh Allah ya untuk bukan menahan diri, tidak meminta-minta. Kalaupun meminta-minta tadi ada beberapa kondisi. Dan mudah-mudahan kita termasuk sampai kita meninggal bukan kategori meminta-minta, tapi yang selalu memberi. Dan saya berdoa kepada Allah, kajian kita selama ini dan sebagainya selalu Allah berikan keberkahan buat ibu-ibu. Selalu Allah berikan rezeki kepada ibu-ibu. Kenapa? Untuk kita berjuang terus untuk selalu memberi. Saya, karena anak saya sudah sampaikan, kalian mandiri, berikan ke orang lain. Dan itu ternyata maaf, sampai sekarang 3 anak saya, mantu saya, kenapa alhamdulillah saya punya mantu seperti itu juga. Kembali lagi tadi kita bicara mindset,
rubah mindset buruk kita. Bagaimana sekarang ini Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Kita ini yang diatur, bukan kita banyak ngatur Allah. Nah, tadi ada quote bagus Bu ya. Jangan merasa memiliki Ya. trust atau trusted tadi Trust. itu harus dapat dipunyai. Kalau itu ada, kita lebih tenang. Saya berdoa Lebih. sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat Bu semua, bagi yang tadi ya, yang kita yang hadir dan juga yang tidak hadir. Nanti diberitahu saja Bu, kalau memang dan sebagainya, kalau mau Zoom, nge-Zoom. Saya juga melihat biasanya kebiasaan kita kalau kajian kita kalau bulan Desember, Januari atau musim liburan anak-anak kita mau libur silakan. Iya. Selesai itu kita doa dan tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga semua, Ibu. Salam buat Ya, semua, Pak Ustaz. mudah-mudahan Allah sehatkan Terima kasih. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Pak Thank you, Bu. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam. sisters. Thank you, sister. Bye. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.